Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Mulia dengan NIM D0322010. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai manusia, makhluk sosial, dan individu. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Manusia sebagai makhluk individu, individu sendiri berasal dari kata in dan divided, yang dalam bahasa Inggris in mengandung arti tidak, sedangkan divided berarti terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu pada dirinya. Jika unsur-unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai makhluk individu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwadi dengan NIM D0322317. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari materi kami. Yang akan saya presentasikan yaitu 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena di diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan, atau biasa disebut interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dapat disimpulkan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Kedua, perilaku manusia menghadapi suatu penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bisa hidup di tengah-tengah manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Fungsi manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Nah, sebagaimana makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisah antara jiwa dan raganya. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Manusia sebagai makhluk individu tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, melainkan juga dalam arti bahwa tiap-tiap orang itu merupakan individu yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan serta kelemahan-kelemahannya. Nah, peran manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Peranan manusia sebagai makhluk individu, perbedaan yang ada seperti ras, suku, keyakinan, lingkungan, dan golongan tidak meniadakan persamaan akan harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai makhluk individu akan berusaha, yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Baik, itu pun yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya John Fesi dengan NIM D0322330. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu langsung saja peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Dalam kehidupan manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma tersebut adalah yang pertama, norma agama atau religi. Norma ini bersumber dari Tuhan yang berisi perintah agar dipatuhi dan
menjauhi larangannya. Norma agama adalah ada dalam ajaran-ajaran agama. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral. Norma ini bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan pada dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, norma kesopanan atau adat. Norma ini bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ada pun kesimpulan dari materi kami, yaitu langsung saja, manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya. Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mampu mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Sekian dari pemaparan materi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi kami yang kami bawakan, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.